Lihatlah, gadis ini dijatuhkan oleh dua pria. Seekor singa pun datang menerkam mereka. Pria lainnya langsung masuk ke dalam mobil. Untungnya si gadis memanggil singa itu. Jadi mereka tidak digigit. Ternyata singa putih itu adalah hewan peliharaan si gadis. Gadis itu bernama Cantika, saat dia masih kecil. Ayahnya memberi seekor singa. Adiknya juga sangat suka anak singa yang polos ini. Bahkan saat tidur pun sambil memeluknya. Tapi Chandra adalah singa jantan. Sepertinya dia menyukai Cantika. Saat perasaan hatinya tidak baik, Chandra akan mendatangi Cantika dan bertingkah imut, seperti sedang menghiburnya. Seiring berjalannya waktu, Chandra pun tumbuh besar. Setiap hari menemani gadis itu bermain bola di halaman. Tapi dia selalu menggigit bola itu sampai rusak. Tidak ada pilihan. Sang kakak hanya bisa memberikan Chandra ke adiknya. Dia semakin membenci Chandra. Tapi Chandra tidak peduli. Bahkan masih mengganggu Cantika. Dia juga akan membuka kamar Cantika dengan sendirinya. Melompat ke kasur dan tidak berhenti bersikap manja. Singa yang sangat imut. Cantika yang tidak tahan pun menendangnya keluar. Dan perlahan-lahan tidak lagi membencinya. Memberi makannya saat lapar. Bermain tarik tambang bersama di halaman. Membawa dia keluar jalan-jalan. Saat malam tiba, Chandra akan menjaga Cantika. Saat tidak bisa tidur, mereka bersembunyi dalam selimut, melihat foto ayahnya dengan singa lainnya. Esoknya, sang ayah membawa putrinya ke dalam mobil. Memberitahu putrinya, mobil ini dia beli bekas di internet. Hari ini bisa coba mengendarainya. Sekalian pergi memberi makan singa dewasa. Cantika tahu dari ayahnya. Ternyata penghasilan mereka bergantung pada penjualan singa dewasa. Jadi Cantika meminta ayahnya untuk tidak menjual Chandra. Tapi ayahnya justru bilang, satwa liar tetaplah satwa liar. Jangan berpikir bisa mengubah sifat mereka. Setelah dewasa dia bisa mengoyakmu. Tapi Cantika mulai percaya pada hubungannya dengan Chandra. Karena semua makhluk punya kepintaran. Gimana kamu bersikap padanya begitu sebaliknya. Hari ini, saat petugas bersiap membawa Chandra ke mobil, tiba-tiba dia melawan dan melukai tangan petugas itu. Sang ayah menyadari ada bahaya. Bergegas menyuruh kedua anaknya masuk mobil dan menyerahkan petugas seutas tali. Menyuruhnya untuk menggabungkan Chandra dengan yang lain. Cantika melihat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu mereka mengantar Cantika ke sekolah. Tapi Cantika tidak ada semangat untuk sekolah. Dalam hatinya selalu memikirkan Chandra. Chandra sudah menemaninya sejak dia kecil. Tiba-tiba kehilangan Cantika. Chandra seperti kehilangan akal. Tidak bisa tenang, tiap hari tidak makan dan minum. Saat malam tiba, Chandra semakin merindukan Cantika. Bahkan saat digigit hewan lain, dia juga tidak ingin membalas. Dalam waktu singkat, bulu putih di tubuh Chandra sudah tidak terlihat lagi. Dipenuhi dengan bekas luka. Masih menunggu kemunculan Cantika. Orang tua Cantika melihat Chandra begini, juga tidak berdaya lagi. Dengan cepat kabar itu sampai ke sekolah. Jadi Cantika memanfaatkan kelengahan guru. Diam-diam kabur dari sekolah. Menumpang kendaraan lain untuk pulang. Chandra yang melihat Cantika, langsung meminum susu dengan lahap. Cantika berjanji pada Chandra, akan bersama dengannya selamanya. 2 tahun berlalu sejak saat itu. Cantika dan Chandra juga menjadi semakin dekat satu sama lain. Mereka saling berpelukan di savana. Setelah tumbuh dewasa nafsu makan Chandra juga bertambah. Langsung memakan habis semua porsi orang. Tapi sang ayah hanya bisa melihat saja. Tidak berani untuk menghentikannya. Hanya Cantika yang bisa menjaga Chandra agar tetap patuh. Meskipun begitu, kecelakaan masih terjadi. Hari ini saat sekelompok turis datang mengunjungi singa putih di sini. Cantika berada di dalam rumah menonton video singa. Tanpa diduga terdengar suara jeritan dari luar. Ternyata ada turis yang berfoto dengan Chandra. Tapi Chandra justru menggigitnya. Para turis lari ketakutan. Cantika bergegas keluar, memasukkan Chandra ke dalam kandang. Karena hal ini, ayah dan anak itu berselisih. Dia memberitahu anaknya, walaupun kamu telah menjinakkannya, tapi dia tetaplah hewan liar. Keliaran di dalam hatinya yang tidak bisa kamu ubah. Demi keamanan keluarga dan putrinya, ayah memutuskan untuk menjual Chandra. Ibunya juga memberitahu dia, Chandra sekarang sudah besar. Kamu sudah tidak bisa bermain bersamanya lagi. Mungkin kamu bisa menjadi mangsanya nanti.
Untuk membuktikan kepada ibunya, Cantika membuat keputusan besar. Putrinya itu sekarang berjalan mundur, tak menyadari singa putih yang kelaparan di belakangnya. Gadis itu tidak menyadarinya sama sekali. Dia baru tahu, ternyata itu adalah singa yang gadis itu pelihara. Demi membuktikan Chandra tidak akan melukai dirinya, baru terjadi kejadian yang mendebarkan. Dengan berlalunya waktu, tubuh Chandra makin lama makin besar. Tapi Cantika tetap berada di sisi Chandra setiap harinya. Bahkan membawa adiknya masuk ke kandang juga. Ibunya melihatnya dan menyuruh mereka keluar. Ayahnya juga panik langsung mengeluarkan alat berburu bersiap untuk menembak. Chandra juga terkejut, langsung melompat ke dinding kandang. Sang adik terjatuh dan kepalanya terbentur batu. Ini membuat ayahnya sangat marah. Dia memberitahu putrinya untuk tidak terlalu dekat dengan singa itu lagi. Beberapa hari lagi akan dijual. Akhirnya, dengan bujukan ibunya, ayahnya setuju untuk membiarkan Chandra di rumah. Tapi dengan satu syarat, Chandra hanya boleh di dalam kandang. Dan kamu tidak diizinkan untuk mendekatinya. Cantika tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Tiap hari hanya bisa melihat dari jauh. Dan Chandra juga tidak paham mengapa dia dan tuannya berjarak sangat jauh. Waktu berlalu cepat, 2 tahun sudah berlalu. Chandra menjadi singa dewasa yang sesungguhnya. Dan menjadi lebih agresif dan berbahaya tiap harinya. Hari ini, Cantika sudah tak tahan lagi mendatangi Chandra dan berfoto bersamanya. Di luar adiknya membantunya untuk merekam semuanya. Dan malam itu juga, ayah membawa ponselnya dan mencari pekerjaan di internet. Tidak sengaja membuka galeri, melihat video putrinya dan Chandra bersama. Jadi, dia memutuskan untuk segera mencari pembeli untuk menjual Chandra. Putrinya tidak berdaya dan sangat terpuruk dalam kesedihnya. Setelah orang tuanya tidur, Cantika menghampiri Chandra untuk berpisah. Aku telah mengacaukannya, Chandra. Semuanya sudah telat. Tapi kamu jangan takut. Aku akan mencari tahu ayah akan mengirimmu kemana. Aku tidak akan menelantarkan kamu. Chandra, aku berjanji. Dengan begini Cantika tertidur di samping Chandra. Keesokan paginya, ayah memanggil mobil untuk mengirim Chandra. Cantika diam-diam menyelinap masuk, ingin melihat apa yang terjadi pada singa-singa yang dijual. Setelah tiba di tujuan, yang terjadi selanjutnya adalah hal yang tak mungkin dia lupa. Saat seekor singa dikeluarkan, seorang wanita terlihat menarik busur dan menembak singa itu. Seorang pria yang melihat singa itu masih hidup, mengangkat senapan dan menembaknya. Dan sekelompok orang yang gila ini, menempatkan Chandra di urutan selanjutnya untuk ditembak. Melihat ini, aku teringat dengan satu kalimat. Hantu tidak menyeramkan, yang menyeramkan adalah hati manusia. Saat Cantika pulang ke rumah dia segera melihat Sata. Ternyata bisnis yang ayahnya bilang adalah menjual para singa dewasa ke pengusaha kaya untuk ditembak mati. Melihat itu wajah Cantika penuh dengan air mata. Dia tidak habis pikir Chandra yang dia pelihara menjadi sasaran kekejaman seperti itu. Tengah malam dia membawa Chandra pergi dari rumah. Perjalanan mereka untuk kabur dimulai. Esoknya saat ibunya membuka pintu, dia melihat seekor singa di depan pintunya. Untung dia cepat berlari, jika tidak dia sudah menjadi sarapan singa itu. Ternyata kemarin malam, Cantika membiarkan semua hewan keluar. Dan beberapa hewan tidak ingin pergi. Jika bukan karena ayahnya, mereka juga tidak akan terpisah dari keluarga mereka. Bahkan saudara setanahnya juga ingin memberi pria itu sebuah karya seni. Akhirnya, ayahnya menelepon meminta bantuan. Mereka beruntung bisa selam semua. Ayah membawa anestasi dan ingin mengejar Chandra membawanya pulang. Suara mobil itu mengejutkan Chandra. Jadi Cantika memanfaatkan kelengahan ayahnya. Diam-diam mengambil anestasi yang ayahnya bawa. Menembak langsung ke arah ayahnya. Setelah ayah terbius, Cantika langsung membawa Chandra pergi dari tempat ini. Tapi Cantika tidak tahu, kebahayaan mereka baru dimulai. Malam hari, saat Cantika mengisi bensin, tidak sengaja melihat sebuah berita penting. Polisi melakukan pencarian dia dan Chandra ke seluruh kota. Sementara itu, pembeli yang rakus itu menemui ayah Cantika. Saat dia tahu Chandra dibawa kabur,
memutuskan untuk menangkap Chandra dengan caranya sendiri. Dan Cantika kelelahan berjam-jam mengemudi. Kecelakaan hampir terjadi. Terpikir tentang dia yang menjadi buronan polisi. Tangisannya tidak tertahankan lagi. Melihat itu Chandra berinisiatif untuk menghibur tuannya. Meskipun dia tidak bisa bicara, tapi tindakannya sudah melampaui banyak orang. Dengan begini, Cantika tertidur meringkuk dalam pelukan Chandra. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Sangat cepat sudah tiba di supermarket yang sangat besar. Dan di samping supermarket itu adalah area cagar alam. Demi menghemat waktu, Cantika memutuskan untuk membawa Chandra melewati supermarket. Berpikir tentang apa yang akan terjadi di tempat yang ramai. Apa yang akan Chandra lakukan? Gadis ini bukan gadis biasa. Justru membawa seekor singa ke supermarket. Membuat orang-orang menjadi takut. Gadis itu hanya bisa meminta maaf terus. Saat tiba di tempat yang ramai penduduk, orang-orang langsung ketakutan dan melarikan diri. Alarm bahaya berbunyi saat itu juga. Untungnya Cantika masih menemani. Dan Chandra tidak bertindak berlebihan. Akhirnya mereka tiba di pintu belakang supermarket. Saat pintu dibuka, di depannya adalah hamparan savanan yang dia harapkan. Di sini ada zebra, gajah, kerbau, burung unta. Cantika mendapatkan yang dia inginkan. Membawa Chandra kembali ke alam. Tempat terbaik untuk singa putih adalah savana yang luas. Chandra yang sudah lapar dan haus langsung menyerang burung unta yang dia lihat. Ini juga pencapaian terbesar Chandra dalam berburu. Untung tubuhnya cukup besar. Dengan aksi kecil sudah mendapatkan burung unta. Cantika yang melihat itu hanya tertawa. Karena di savana, hanya yang kuatlah yang bisa bertahan. Pada saat inilah, pembeli yang rakus itu bergegas ke sini juga. Chandra cepat lari mereka bisa membunuhmu. Cantika yang khawatir tidak pergi. Dia memaksa Cantika untuk memberitahu di mana Chandra. Melihat tuannya diserang, Chandra yang tidak peduli dengan bahaya datang. Menggunakan seluruh tubuhnya melompat ke atas. Pria itu dan melemparnya ke atas tanah. Tapi mereka tidak digigit olehnya. Pada akhirnya dia pergi bersama Cantika. Pembeli yang rakus itu berada dalam mobil terjun. Cantika lanjut membawa Chandra kabur. Cantika telah kehabisan makanan dan minuman. Dirinya sendiri dalam kesulitan. Dia hanya bisa berjalan sambil memegang ekor Chandra. Tidak ada yang tahu mereka sudah berjalan berapa lama. Pada akhirnya menemukan cagar alam. Cagar alam kita berhasil. Chandra kita berhasil. Saat ini, Cantika tidak bisa lagi berjalan. Dia menyuruh Chandra untuk terus berjalan. Seberangi saja sungai itu. Chandra bisa mendapat kebebasan yang sebenarnya. Singa putih itu juga sangat diterima orang-orang di sana. Karena di sini, singa putih adalah hewan yang suci. Kehadirannya adalah pertanda keberuntungan. Chandra menghampiri Cantika untuk melakukan perpisahan. Mungkin Chandra paham. Dia tidak akan melihat Cantika lagi begitu dia pergi. Chandra berhenti dan menoleh ke belakang. Gadis yang menemaninya hingga dewasa. Dia ingin mengingat Cantika di dalam hatinya. Dengan begini, dengan pandangan yang tidak rela, Chandra kemudian berjalan ke cagar alam itu. Saat itu, ayah dan polisi bersamaan datang. Penembak jitu yang berada di pesawat itu mengincar Chandra. Cantika memohon ayahnya untuk menyelamatkan Chandra. Melihat sorot mata putrinya yang penuh tekad, hati ayahnya melembut. Langsung membiarkan Chandra untuk pergi. Menggunakan tubuhnya sendiri menjaga Chandra pergi. Dengan pergerakan ini, secara instan ayahnya menjadi pahlawan untuk purtinya. Dengan begini, Chandra pergi dalam lindungan ayahnya. Dengan aman memasuki cagar alam. Keluarga Cantika kembali berkumpul. Perburuan adalah praktik ilegal di Afrika. Ada orang khusus memelihara singa, lalu menjualnya ke orang kaya. Membiarkan mereka berburu untuk pamer. Perilaku manusia yang tidak bermoral ini berakibat pada hidup singa di Afrika Selatan. Dalam 100 tahun 25.000 ekor. Berubah menjadi kurang dari 2.000 ekor singa. Singa bukan hewan langka, tapi jumlahnya menghilang pada tingkat yang bersamaan. Beberapa tahun kemudian, Cantika dan keluarganya datang melihat Chandra. Kini singa putih sudah menjadi raja di savana ini. Bahkan sudah memiliki anaknya sendiri.
Poin film ini sangat bagus. Menyampaikan pesan melindungi alam. Dengan gagasan satwa liar. Menurut penelitian, populasi singa di Afrika saat ini menurun tajam. Dan film ini mengecam tindakan orang yang menambak mati singa hanya untuk bersenang-senang.